Ada orang yang ngomong kalau kisah-kisah mitos itu nggak bisa lagi dipercaya, soalnya udah nggak zamannya. Malah zaman sekarang ini istilah mitos sering tuh diartikan sebagai sesuatu yang nggak masuk akal atau sesuatu yang nggak ilmiah. Misalnya santet, hantu, kesurupan atau hal-hal yang sering dihubungkan dengan istilah mistis atau hal-hal gaib. Tapi masih ada juga orang yang percaya dengan kisah-kisah mitos. Dan masih ada juga orang yang mengklaim punya pengalaman terkait hal-hal yang sekarang disebut dengan mitos itu. Misalnya pengalaman mistis atau peristiwa dengan alam gaib. Kalau dicermati nih, bisa kelihatan tuh bahwa ada dua keyakinan yang berbeda. Dan dua keyakinan itu saling bertentangan. Pertanyaannya, mana yang benar dan mana yang salah? Apakah pandangan tentang mitologi yang benar? Atau pengalaman orang terhadap hal-hal yang gaib yang benar? Atau jangan-jangan memahami istilah-istilah seperti mitos, gaib, dan mistis itu yang salah? Lalu gimana kalau ternyata yang mengalami peristiwa mistis itu justru nggak bisa membedakan antara satu entitas dengan entitas gaib lainnya? Jadinya juga serba simpang siur tuh. Ada juga nih bentuk pandangan yang menyatakan bahwa hal-hal yang telah dibuktikan, telah diargumentasikan, dan telah disimpulkan melalui teori-teori empiris dan ilmiah, itu sudah pasti kebenaran dan bersifat mutlak. Kan cara pandang ini telah menjadi paradigma yang umum di zaman modern. Landasan dasarnya adalah rasionalitas dan logika, tentunya dengan metode yang disebut dengan ilmiah. Karena dapat dicermati oleh siapapun secara indrawi itu, atau istilah lainnya objektif. Sehingga semua yang di luar rasional dan logika pasti nggak ilmiah. Dan pasti nggak benar tuh. Tapi masih ada orang yang berpandangan beda. Punya pandangan kalau tidak semua hal itu harus rasional dan logis. Bagi mereka, hal tersebut juga jelas dan tegas. Jadi nggak selalu bersifat indrawi, fisikal, dan objektif. Gue melihat di sini ada klaim dua kebenaran yang berbeda dan saling bertentangan. Malah sering banget dipertentangkan. Misalnya tuh, antara kebenaran agama dan kebenaran sains. Nggak cuma di situ tuh, bahkan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain itu dipertentangkan di masalah kebenarannya. Dan masih banyak lagi tuh yang sering dipertentangkan. Misalnya rasionalitas dokumen asli dengan rasionalitas dokumen palsu. Tuh, padahal dua-duanya mengklaim berlandaskan kepada rasionalitas. Gue malah jadi mikir nih, mungkin nggak sih kalau ada dua kebenaran dan keduanya saling bertentangan? Atau malah dua-duanya salah? Jangan-jangan nih, memang ada jalan lain untuk mendekati kebenaran yang utuh. Selamat datang di Kala Sastra dan gue. Halo, salam kenal dari Kala Sastra dan gue. Channel ini akan jadi sarana untuk belajar dan terus berkembang. Bahkan, gue berharap juga bisa jadi ruang untuk belajar bersama. Sekalipun udah melalui beberapa jenjang pendidikan dan akademik, paling enggak buat gue pribadi, gue harus tetap terus belajar. Jadi, gue berharap Kala Sastra bisa menjadi ruang untuk berfilsafat. Dan berfilsafat itu berbeda jauh dengan belajar tentang filsafat seperti yang ada di sekolah-sekolah. Sederhananya, berfilsafat itu berbeda dengan membaca dan memahami buku Republik bukan. Maksud gue, membaca dan memahami buku Republik karya Plato, seperti
yang ada di belakang gue tuh. Intinya, Kalasastra bakal jadi pintu untuk membahas segala sesuatu. Baik itu persoalan manusia, budaya, sejarah, mitos, peradaban, sosial, politik, agama, mistik, berita viral, tokoh, ya pokoknya semua hal. Mungkin Kalasastra akan terkesan random atau acak. Itu kalau dilihat dari satu topik terhadap topik yang lain. Tapi Kalasastra harus bisa dilihat secara utuh, supaya nggak gagal paham. Yang jelas, Kalasastra bukan sekedar narasi doang, tapi akan mengulas sampai akar dan pondasi awalnya, yaitu pengetahuan, atau yang sering disebut dengan istilah epistemologis. Yang jelas, Kalasastra bukan persoalan yang harus buru-buru menentukan benar atau salah. Bukan selalu melihat persoalan dengan kategori hitam atau putih. Tapi juga bukan relativisme, atau berpandangan kalau kebenaran itu sifatnya relatif. Kalasastra juga nggak berada di wilayah abu-abu atau skeptis. Karena boleh jadi tuh, apa yang waktu dulu udah disimpulkan benar, dan di waktu kemudian kesimpulannya jadi salah, atau sebaliknya. Dan itu sih sebenarnya wajar-wajar aja secara filosofis. Yang nggak filosofis itu kalau sudah memastikan sesuatu itu mutlak benar karena alasan argumentasinya ini dan itu. Dan nggak mau lagi tuh ngelihat kemungkinan yang lain. Atau pakai cara berpikirnya adalah cara yang menggunakan istilah pokoknya benar atau pokoknya salah. Yang jelas, Kalasastra akan fokus pada berfilsafat. Kenapa berfilsafat? Sebenarnya sih simpel aja. Berangkat dari pandangan kalau semua ilmu tuh turunnya dari filsafat. Dalam bahasa Inggris dibilang philosophy is the mother of science. Tapi kenapa kemudian malah ada ilmu-ilmu yang sudah berkembang justru menolak pandangan filosofis? Bahkan dinyatakan sebagai pandangan yang liar dalam imajinasi dan bersifat utopis. Filsafat dibilang kerjaannya ngawang-ngawang tuh, berkhayal, dan nggak menghasilkan apa-apa. Nah, makanya itu tuh, Kalasastra memilih fokus untuk berfilsafat. Maksudnya, berhenti sejenak, dan menelisik ulang ke awalnya. Kemudian merapikan kembali pondasi-pondasi pengetahuan. Karena boleh jadi apa yang dimaksud dengan filsafat punya kesalahan saat melahirkan anak-anaknya, yaitu ilmu-ilmu. Jadi, menurut gue, masalahnya ada pada persoalan berfilsafatnya tuh. Ya, mirip-mirip kayak manusia bikin anak dan melahirkan anak. Ya, gitu deh. Makanya Kalasastra dan gue melihat pentingnya untuk berfilsafat. Nah, dalam perkenalan ini, gue pengen nguraikan penjelasan filosofisnya kenapa channel ini gue kasih nama Kalasastra. Jadi, nama Kalasastra itu disusun dari 2 kata. Lebih mendasarnya sih disusun dengan 3 kata yang diambil dari bahasa Jawa kuno atau bahasa Sanskerta. Penggabungan 3 kata yang gue pakai di sini adalah operasi sastra di dalam bahasa Jawa. Kalau nggak salah sih disebut dengan Kirotoboso atau Jarwodoso. Sama tuh operasinya seperti kata keluarga di dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Jawa. Kata keluarga itu berasal dari kata kulo yang artinya saya atau aku dan kata wargo yang artinya masyarakat. Nah, Kalasastra itu gabungan dari kata kala dan kata sastra. Sedangkan kata sastra itu gabungan dari kata sas dan kata tra. Kata kala itu artinya waktu. Makanya kadang dipahami juga kalau kata kala punya makna lain seperti periode, batasan, atau keterbatasan. Sama maknanya dengan kata sangkala yang punya lawan kata yaitu niskala atau nirkala. Nah, niskala itu artinya tidak memiliki batasan ruang dan waktu. Atau arti lainnya
melampaui keterbatasan. Dasar katanya sama tuh yang dipakai, yaitu kala. Kata kala juga dipahami sebagai keadaan mati atau berupa kematian. Seperti contohnya tokoh wayang bernama Bathara Kala atau Bathara Kala. Tokoh itu punya peran yang berhubungan dengan kematian atau penguasa waktu. Kalau di India ada tuh tokoh yang dikenal dengan nama Dewi Kali. Sosok yang berkaitan juga dengan kematian. Nah, kata kali dan kala maknanya sama tuh. Oleh sebab itu, kata kali juga punya makna sebagai sesuatu yang mengalir. Seperti air dan sungai. Sama polanya dengan gerak dan mengalirnya waktu. Ada awalnya dan ada akhirnya. Kemudian berhenti dan mati. Terus, kalau membahas soal gabungan kata kayak gini, kira-kira tokoh yang bergelar Sunan Kalijaga, itu makna gelarnya apa ya? Boleh tuh, kalau lu punya pandangan atau pendapat, tulis di komen. Balik lagi nih, kata kala. Kalau disederhanakan ya artinya batasan atau keterbatasan. Sedangkan kata sastra kan udah sering tuh didengar dan dipakai di mana-mana. Kayak misalnya karya sastra atau ilmu sastra. Umumnya kata sastra itu dipakai sebagai istilah dan dipahami berdasarkan cara pandang terminologis. Maknanya sebagai sesuatu yang merupakan buah atau inti dari pikiran seseorang. Kemudian pikiran itu jadi karya, baik itu berbentuk tulisan maupun sesuatu yang lisan. Seperti misalnya puisi, syair, atau sajak. Bisa juga dalam bentuk karya-karya tulis lainnya tuh, seperti cerpen atau novel. Entah itu yang berbentuk fiksi atau berbentuk faktual. Sastra gue di sini nggak berangkat dari pandangan terminologis. Walaupun pandangan terminologis nggak selalu salah. Tapi yang pasti nggak benar secara absolut. Kenapa? Soalnya menurut gue masih mengandung banyak kekurangan juga. Kata sastra gue ini seperti yang udah gue bilang tadi tuh, tersusun dari dua kata. Dan gue memilih untuk menggunakan sudut pandang etimologisnya. Berbeda dengan sudut pandang terminologis. Soalnya sudut pandang terminologis menurut gue itu sering mendatangkan masalah filosofis tersendiri tuh. Dengan terminologis atau istilah seperti misalnya istilah mitos dalam ilmu yang disebut mitologi. Dan dengan dibandingkan sama istilah mitos yang dipahami dalam bahasa masyarakat sehari-hari. Istilahnya sama, tapi maknanya yang beda. Gue jadi malah bertanya-tanya nih, jangan-jangan ilmu yang disebut mitologi sebagai cabang ilmu dari ilmu sastra juga masih mengandung kesalahan. Atau jangan-jangan ilmu sastra juga punya peran yang membentuk kesalahan pemahaman istilah mitos di dalam masyarakat. Ntar deh, kapan-kapan gue bahas soal istilah-istilah, termasuk contoh-contoh dan masalahnya secara filosofis. Kenapa gue cenderung menggunakan pandangan etimologis? Jadi sependek gue memahami, etimologis itu cara atau ilmu yang mempelajari asal-usul dari suatu kata atau istilah. Sederhananya, pandangan yang mengembalikan kata ke dalam bentuk awal atau makna yang paling mendasar. Nah, menurut gue, banyak persoalan dan masalah yang bisa diselesaikan secara filosofis dengan melibatkan pendekatan etimologis kayak gini nih. Oke, balik lagi. Kata sas itu artinya ilmu. Ajaran, perintah, arahan, larangan, dan lain-lain. Prinsipnya kalau disederhanakan ya artinya pengetahuan. Kalau dalam bahasa Yunani itu disebut dengan epistem. Nah, kalau kata tra itu artinya alat, sarana, atau instrumen. Jadi sastra gue di sini punya makna yang mendasar, yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan atau mencari pengetahuan. Intinya ya berkutat di masalah pengetahuan. Makanya tuh, kan ada yang memahami kitab sastra sebagai kitab suci. Pemahaman itu nggak salah. Soalnya sejalan dengan adanya suatu penegasan yang mengatakan bahwa kitab suci adalah sejarah masa lalu
perintah masa kini, dan penjelasan atau gambaran tentang masa depan. Nah, sejarah, perintah, penjelasan maupun gambaran, hakikatnya kan pengetahuan. Jadi, pemaknaan secara utuh dari nama kalasastra adalah batasan ruang waktu sebagai sarana untuk mencari atau mencapai pengetahuan. Kalau ada pertanyaan nih, kenapa kok pengetahuan? Emang pengetahuan itu penting? Menurut gue penting banget tuh, malah sangat mendesak. Karena boleh jadi tuh, pengetahuan yang kita ketahui adalah pengetahuan yang salah. Atau melalui pengetahuan yang udah nggak salah, tapi berlanjut jadi pandangan yang nggak benar. Tepatnya hanya dijadikan pembenaran semata. Kalau gitu kan jadi masalah. Nah, yang jelas, seluruh masalah yang berhubungan dengan manusia, mau itu soal tujuan hidup, masalah tingkah laku, kepentingan, kebutuhan, kekuasaan, sains, teknologi, budaya, agama, atau bahkan tentang manusia itu sendiri, semuanya berangkat dari pengetahuan. Ya, seperti pendapat yang mengatakan kalau manusia itu monyet. Bukan. Maksudnya pendapat dari teori evolusi kalau manusia itu berevolusi menjadi monyet. Pokoknya gini, segala sesuatu itu pasti berlandaskan pada pengetahuan. Jadi pengetahuan itu pondasi bagi segala sesuatu. Nah, prinsipnya kalasastra itu soal belajar secara terus-menerus dan terus berfilsafat. Soalnya kan bisa aja tuh, kalau sekarang meyakini sesuatu itu benar, dan kemudian hari ternyata keyakinan itu salah. Atau contoh lainnya, misalnya teori ilmu yang dulu gue pakai, gue yakini sebagai teori yang pasti benar. Tapi beberapa lama kemudian baru gue ketahuin tuh, ternyata teorinya yang salah. Makanya gue masih mau belajar terus. Soalnya gue nggak mau mati dalam pengetahuan yang sempit. Jadi sekali lagi nih, kalasastra dan gue bukan soal sesegera mungkin menuju pada justifikasi benar atau salah. Tapi lebih pada persoalan tentang jalan, langkah, dan tahapan dalam berfilsafat. Terkadang juga bisa jadi wadah buat gue membahas tentang beberapa ekor kelelawar atau kampret. Gue juga pernah nemu penjelasan dan pemahaman lain soal kata kalasastra. Ternyata juga bisa dipahami sebagai kata yang disusun dari kata kalasa dan kata astra. Kata kalasa itu sering disimbolkan dengan kendi atau pot, atau juga dimaknai dengan arti tikar. Kalau dalam bahasa Jawa itu kloso. Pot atau kendi yang jadi simbol itu isinya berupa ramuan-ramuan yang menjadi inti bagi kehidupan. Biasanya sih jadi simbol-simbol doa di acara adat atau tradisi masyarakat tertentu. Begitu juga kata kalasa atau kloso yang artinya alas atau tikar. Benda yang sering digunakan sebagai alas untuk berdoa. Jadi kata kalasa bisa tuh dimaknai sebagai doa yang gak pernah putus-putus. Kalau kata astra itu artinya anak panah. Bisa juga dimaknai sebagai sesuatu yang bergerak melesat melalui udara atau di langit. Sesuatu itu akan bergerak terus sampai mencapai tujuan akhirnya. Jadi nih, makna kalasastra seperti yang udah gue jelasin sebelumnya tuh, yaitu batasan ruang waktu sebagai sarana untuk mencapai atau mencari pengetahuan, sama sekali nggak bertentangan dengan makna yang baru aja gue jelasin tadi tuh, doa yang tidak pernah putus-putus atau doa sebagai inti kehidupan. Sehingga dengan pengetahuan sebagai anak panahnya bisa melesat melampaui batasan-batasan jarak atau mencapai pengetahuan niskala. Pada sisi yang lain, kata pengetahuan juga punya kesepadanan makna dengan kata ilmu dalam bahasa Arab. Sedangkan kata ilmu juga punya kesepadanan makna dengan kata nur, atau cahaya, pelita, atau kalau di dalam bahasa Jawa juga disebut dengan obor. Simbol obor kalau di dalam budaya Jawa tuh bisa ditemukan di belangkon, atau kalau lebih kunonya lagi ada di iket-iketan kepala yang disebut dengan udeng. Biasanya bentuknya seperti pola segitiga yang terbentuk dari ikatan kain yang ada di jidat tuh. Pola segitiga itu yang disebut dengan obor. Simbol itu memiliki hubungan dengan kegiatan pengetahuan.
Sayangnya nih, hampir jarang tuh sekarang ketemu belangkon yang dijual dengan simbol obor. Kecuali kalau memang belangkonnya dipesan atau memakai udeng sendiri dengan kain. Soalnya menurut beberapa penjelasan sejarah, dulu nih simbol segitiga di jidat itu udah dilarang sama Belanda. Jadi zaman dulu tuh kalau ada orang yang pakai ikat dengan segitiganya di kening, bakal ketangkap tuh sama tentara Belanda. Soalnya sama pemerintahan Belanda, simbol tersebut adalah simbol yang dianggap kurang ajar atau tidak beradab. Tapi itu maksudnya gimana ya? Apa jangan-jangan orang Jawa itu nggak boleh lebih pintar daripada orang Belanda? Atau jangan-jangan memang orang Jawa jelas lebih pintar dari orang Belanda dan harus ngalah sama aturan pemerintah Belanda? Gimana tuh? Coba kalau lu punya pendapat, boleh tuh tulis komen. Oke, gue juga yakin kalau gue di sini akan dinilai sedang bermain-main dengan cocok logi. Ya itu, cocok logi dari kata cocok dan logos. Cara berpikir yang berlandaskan pada mencocok-cocokkan doang. Kayak pola argumentasi di dalam narasi teori konspirasi itu. Kebanyakan orang bakal menganggap sebagai pseudoscience atau ilmu palsu. Ilmu yang bertentangan dengan ilmu-ilmu umum yang dikenalkan di sekolah atau akademik. Sehingga kebenarannya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Atau narasi yang penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Sering juga disebut sebagai narasi atau argumentasi yang maksa. Sederhananya, kalau cocok logi ya nggak usah dipercaya. Tapi gue jadi malah bertanya-tanya nih, apa memang kita harus menolak apa yang disebut dengan cocok logi? Kalau balik ke bentuk pertanyaan filosofis seperti di awal, jangan-jangan pembentukan istilah cocok logi itu yang bermasalah. Nah, kalau berminat buat ngebahas persoalan cocok logi, boleh tuh kasih komen. Nanti kita sama-sama mendalaminya secara filosofis. Oke, balik lagi nih. Kalasastra dan gue adalah ruang yang terbatas dan sempit. Seperti ruangan tempat gue berada ini, ruangan dan waktu dengan segala keterbatasannya. Ruang yang jadi tempat gue bakal dinilai oleh sebagian orang sedang ngelantur dengan klaim berfilsafat dan filosofis. Yang jelas, ruang dan waktu yang bakal gue jadikan pijakan sebagai sarana untuk mencari dan mencapai pengetahuan. Dari kalasastra ini, kemudian pengetahuan itu menjadi pondasi filosofisnya. Diharapkan bisa melampaui segala batasan ruang dan waktu. Ya, seperti tadi, doa yang tidak terputus-putus. Sama seperti kata-kata mutiara yang pernah gue baca. Bunyinya kira-kira gini, bahwa seluruh ruangan akan semakin sempit bila di dalamnya diletakkan banyak barang-barang. Tapi hal itu nggak berlaku untuk jiwa. Jiwa, kalau di dalamnya diletakkan pengetahuan, dan semakin banyak pengetahuan yang dimasukkan, maka akan semakin bertambah luas ruang jiwanya. Nah, kata-kata mutiara itu juga bisa menjadi landasan pengetahuan untuk menjelaskan bahwa manusia memiliki kemampuan menuju ketidakterbatasannya melalui jiwanya. Artinya, manusia punya potensi untuk melampaui sangkala dan menuju niskala. Tapi kalau ngomongin soal jiwa nih, ilmu yang disebut dengan neuroscience pasti bakal menganggap hal ini nggak ilmiah, seperti yang dibahas di beberapa channel. Ya, salah satunya yang namanya dekat dengan nama tokoh yang membahas persoalan materialisme, dialektika, dan logika. Padahal kan dunia itu bukan hanya persoalan materi melulu. Makanya itu penting tuh untuk berfilsafat. Jadi, kalasastra adalah persoalan perjalanan diri dalam berfilsafat. Tapi sekali lagi, bukan belajar tentang filsafat. Prinsipnya, buat gue berfilsafat itu fitrahnya manusia. Kalasastra dan gue adalah soal belajar bersama. Sebab menurut gue, kebodohan pada manusia adalah mutlak. Semua manusia dan gue, ya itu kalau gue juga tergolong sebagai manusia, pasti berangkat dari kebodohan. Tapi jangan pernah menganggap kebodohan itu punya nilai negatif. Menurut gue, bodoh itu merupakan titik awal bagi makhluk untuk mencapai segala sesuatu. Dan justru dari kebodohan segala sesuatu berkembang.
Sederhananya, dari mulai tidak tahu berlanjut menjadi tahu. Tidak tahu dan tahu, dua-duanya sama-sama pengetahuan. Dan pada akhirnya dengan rendah hati, Kala Sastra gue persembahkan untuk orang-orang yang mau terus belajar bersama dan terus masih mau bersama-sama dalam berfilsafat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen kalau ngelihat channel Kala Sastra ini adalah sesuatu yang menarik dan bermanfaat. Atau kalau dirasa memang berguna juga buat orang lain, bisa tuh di-share ke mereka. Pokoknya jangan sampai enggak ya. Soalnya kalau enggak, ya enggak apa-apa juga sih. Terima kasih sudah dengerin monolog Kala Sastra dan gue. Sampai ketemu lagi.